Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran online pada pertemuan kedua. Hari ini kita akan memasuki bab pertama, yaitu sistem gerak pada manusia. Sebelumnya, marilah kita buka pertemuan kita dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Baik, anak-anak, Bu Ki akan menampilkan slide-nya. Silakan diperhatikan dengan seksama. Jika perlu dan sangat Bu Ki anjurkan anak-anak untuk membuat catatan tersendiri rangkuman di buku kalian masing-masing sehingga bisa dipelajari nanti ketika di rumah. Baik, pada pertemuan yang kedua ini kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu sistem gerak pada manusia. Ini adalah bab pertama dari 6 bab yang akan kita pelajari dalam semester ini. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian gerak. Apa yang dimaksud dengan bergerak? Setelah itu kita akan mempelajari tentang alat gerak, yaitu apa saja yang kita miliki sehingga kita bisa melakukan gerak. Ada 3, yang pertama rangka, kemudian sendi, dan yang terakhir adalah otot. Selain 2 materi tersebut, kita juga akan belajar tentang penyakit dan gangguan pada sistem gerak dan cara menjaga kesehatan alat gerak. Pada pertemuan kali ini, kita akan fokus membahas salah satu alat gerak, yaitu rangka. Baik fungsinya, pembagiannya, maupun jenis-jenis tulang. Adalah kita mulai dengan sedikit bertanya. Bagian tubuh apa saja sih yang bisa kita gerakkan? Mungkin kalian akan menjawab tangan, ya. Apalagi? Kaki? Benar. Kepala? Benar. Bagaimana dengan jawaban yang lain? Mata? Ya, mata bisa kita gerakkan. Usus? Usus juga bisa kita gerakkan karena dia mendorong makanan. Jadi sangat banyak sekali organ yang bisa kita gerakkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kok kita bisa bergerak? Sebelum kita masuk dan menjawab pertanyaan tersebut, pertama kita akan mereview materi kelas 7 dulu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Di sini ada gambar anak-anak dan ada gambar kursi. Apa sih yang membedakan anak-anak dari kursi? Mengapa anak-anak disebut makhluk hidup, sedangkan kursi ini benda mati? Nah, berikut adalah ciri-ciri makhluk hidup yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Bernafas, memerlukan nutrisi, tumbuh, bergerak, berkembang biak, beradaptasi, peka terhadap rangsang, dan mengeluarkan zat sisa. Itulah ciri-ciri makhluk hidup yang membedakan dengan benda mati. Nah, pada bab ini kita akan membahas tentang ciri, yaitu bergerak. Sekarang kita masuk pada definisi bergerak. Bergerak adalah berubah posisi atau berpindah
dari titik acuan tertentu. Anak-anak perhatikan, ketika di sini ada manusia duduk-duduk diam, kemudian ada burung yang terbang. Burung yang terbang ini dikatakan bergerak karena posisinya berpindah dari titik acuan tertentu, yaitu manusia yang sebagai pengamat. Jadi titik acuan di sini adalah pengamatnya. Insya Allah bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Nah, perhatikan gambar tersebut anak-anak. Ada gambar orang yang sedang menari. Bagian tubuh apa saja yang bisa digerakkan oleh penari tersebut? Banyak ya. Ada lengan, ada kaki, ada kepala yang menoleh-noleh. Kemudian ada jari-jari yang bergerak-gerak, mata, dan sebagainya. Nah, sekarang perhatikan lengan penari. Lengannya saja. Apa yang terdapat di lengan ini sehingga bisa bergerak? Oke, bagus. Jawabannya adalah karena ada otot, ada sendinya, dan ada rangkanya. Itulah yang dimaksud dengan alat gerak yang kita miliki. Kita memiliki 3 alat gerak, yaitu rangka, sendi, dan otot. Nah, apa yang dimaksud dengan rangka? Rangka adalah sekumpulan tulang. Ini semua adalah rangka kita. Kemudian kita bertanya-tanya, fungsinya buat apa sih? Kenapa kok Allah memberikan rangka kepada kita? Yang pertama, untuk menegakkan tubuh. Seandainya kita tidak memiliki tulang ini, tidak memiliki rangka, maka kita hanya akan menjadi seonggok daging yang tidak berdaya, tidak bisa tegak. Fungsi yang kedua yaitu membentuk tubuh. Kaki bisa berbentuk panjang karena memiliki tulang yang panjang. Seandainya tulangnya pendek, maka kaki juga bentuknya pendek. Begitu ya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah melindungi organ penting. Contoh, di sini di kepala kita ada organ yang sangat penting, yaitu otak. Agar otak itu terjaga dan tidak mudah penyok, naudzubillah, otak itu dilindungi oleh yang namanya tulang tengkorak. Begitu juga di sini ada jantung, ada paru-paru, organ yang sangat penting. Agar tidak mudah rusak, maka dilindungi oleh tulang dada dan tulang rusuk. Itu maksudnya. Kemudian tempat melekatnya otot. Jadi ketika ini tulang di betis kita, maka otot akan melekat pada tulang tersebut. Gitu. Nah, fungsi yang terakhir yaitu sebagai alat gerak pasif. Apa maksudnya alat gerak pasif? Pasif artinya diam saja, pasrah. Tulang ini bisa bergerak hanya karena ditarik oleh otot. Jadi yang menyebabkan gerakan sebenarnya adalah otot. Tulang hanya pasrah saja. Itu ya. Itu adalah 5 fungsi tulang atau 5 fungsi rangka. Berikutnya kita kenalan dulu, anak-anak. Kita punya banyak sekali tulang. Hari ini kita kenalan dengan sebagian dari mereka. Kita mulai dari atas. Ini ada namanya tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu bukan cuma satu tulang saja, tapi ada banyak yang saling berlekatan.
Ini ada tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang rahang bawah, tulang rahang atas, dan seterusnya. Kemudian mulai dari leher sampai ke tulang ekor, ini namanya tulang belakang. Kemudian ini di depan ini ada tulang dada dan tulang rusuk yang menghubung dari tulang dada ke tulang belakang. Bergerak ke sini ada yang namanya tulang lengan atas. Kemudian di bagian bawah ada dua tulang. Yang satunya pengumpil, yang satunya hasta. Wah, gimana membedakannya? Biar gampang. Perhatikan. Hasta itu kan seperti nama anak laki-laki ya. Terus di sini ada lurus dengan kelingking atau jentik. Kelingking itu biasa digunakan untuk berjanji kan. Nah, jadi yang lurusannya kelingking itu namanya tulang hasta. Hasta suka berjanji. Nah, gitu. Lanjut, di bagian bawah ada tulang paha, ada tulang tempurung lutut. Terus yang besar ini tulang kering, kemudian tulang betis, dan seterusnya. Anak-anak bisa membaca sendiri ya. Kita lanjutkan saja. Nah, rangka kita yang banyak tadi dibagi menjadi dua. Yang pertama kita sebut rangka aksial atau poros tubuh. Apa maksudnya? Yaitu pusat tubuh kita. Terdiri dari tengkorak, kemudian tulang belakang, kemudian tulang rusuk dan tulang dada. Itu adalah aksial atau poros tubuh kita. Lebih detailnya seperti ini tulang tengkorak kita, ada banyak bagian. Anak-anak nanti silakan dipelajari di handout yang akan Bu Ki berikan. Kemudian ini ada tulang belakang kita, mulai dari leher. Mohon maaf, ini bukan tulang belakang tapi tulang leher ya. Ada 7 ruas. Kemudian punggung 12 ruas. Kemudian pinggang, terus kelangkang dan tulang ekor. Gitu. Itu adalah ruas-ruas tulang belakang kita. Nah, kemudian ini tulang dada kita. Sepanjang ini namanya tulang dada. Kemudian ada tulang rusuk. Tulang rusuk dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama rusuk sejati atau rusuk asli, yaitu rusuk yang utuh menghubungkan dari tulang dada sampai ke tulang belakang, muter gitu ya. Itu namanya rusuk sejati. Yang kedua ada rusuk palsu. Apa maksudnya rusuk palsu? Jadi dia itu berawal dari tulang belakang, tapi ketika ke depan dia nempel ke rusuk di atasnya. Dia tidak sampai menyentuh tulang dada, tapi dia hanya menempel di rusuk yang di atasnya. Gitu. Tidak sejati, dia palsu, cuma nempel aja. Kemudian yang ketiga yaitu tulang rusuk melayang. Seperti namanya, dia melayang aja. Dari tulang belakang gitu aja. Tidak melanjut kemana-mana. Masing-masing kalau tulang rusuk sejati ada 7 pasang, tulang rusuk palsu ada 3 pasang, dan tulang rusuk melayang ada 2 pasang. Begitu. Nah, pembagian yang kedua yaitu rangka apendikular atau anggota gerak. Yaitu ada yang namanya gelang bahu di sini. Perhatikan. Kita punya 2 gelang bahu ya.
Kemudian ada gelang pinggul, ini adalah gelang pinggul di pinggul kita. Kemudian anggota gerak atas atau tangan ada 2, dan anggota gerak bawah atau kaki juga kita punya 2. Gimana detailnya? Coba kita perhatikan. Nah, ini gelang bahu kita. Ada tulang selangka di bagian pundak kita. Kemudian ada tulang belikat. Kalau adik-adik mau merasakannya, tulang belikat itu biasa disebut entong-entong. Ada di bagian punggung bagian belakang. Itu tulang belikat. Kemudian gelang pinggul, di sini ada tulang usus yang gepeng di kanan dan kiri, ini tulang usus. Kemudian ada tulang duduk, ini di sini ya, yang untuk duduk. Kemudian ada tulang kemaluan, masing-masing ada 2 tulang usus, 2 tulang duduk, dan 2 tulang kemaluan. Nah, adapun di anggota gerak atas, kita punya lengan atas, kemudian tulang hasta, dan tulang pengumpil. Wah, ini terbalik ya. Tulang hasta itu suka berjanji, jadi yang harusnya ditunjuk adalah bagian sini. Kemudian pengumpil ada yang di sini. Berikutnya anggota gerak bawah, ada tulang ini, tulang paha. Kemudian ada betis, tulang betis, dan tulang kering, tulang pergelangan kaki, dan jari-jari kaki, termasuk juga tulang telapak kaki. Nah, kita cek hasil kenalan kita hari ini. Silakan setelah ini adik-adik atau anak-anak hentikan atau pause videonya sebentar. Kemudian coba sebutkan nama tulang yang diberi nomor. Silakan ditulis di kertas. Setelah selesai baru kemudian di-play lagi, dimulai lagi videonya. Silakan dihentikan terlebih dahulu. Baik. Mari kita cocokkan jawabannya. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Yang pertama ini tulang tengkorak. Nomor 2 tulang lengan atas. Nomor 3 tulang belakang. Nomor 4 tulang rusuk. Nomor 5 tulang usus. Nomor 6 ini lurus dengan jentik ya, lurus dengan kelingking, maka namanya tulang hasta. Nomor 7 yang besar ini namanya tulang kering. Nomor 8 tulang yang tadi belikat. Dan nomor 9 adalah tulang pergelangan tangan. Gimana? Jadi sudah kenal atau belum? Jika masih belum hafal tidak apa-apa. Silakan adik-adik masih bisa terus membukanya lagi, kenalan lagi dengan tulang-tulangnya. Insya Allah seiring waktu kita akan mudah untuk mengenalinya. Kuncinya adalah jangan mudah menyerah, pantang menyerah. Kita lanjutkan. Nah, kalau tadi kita kelompokkan tulang-tulangnya, rangkanya, sekarang kita bagi tulang berdasarkan bentuknya. Ada 4 jenis bentuk tulang. Yang pertama berbentuk pipa atau panjang. Ini salah satu contohnya. Tulang paha. Bentuknya pipa atau panjang. Kemudian ada tulang pipih atau tulang yang bentuknya gepeng, tipis. Itu namanya tulang pipih. Contohnya tulang belikat. Kemudian ada tulang yang pendek, seperti tulang pergelangan tangan kita. Ini pendek-pendek. Yang terakhir ada tulang yang tidak beraturan. Bentuknya tidak beraturan. Contohnya adalah tulang belakang. Insya Allah mudah ya dipahami.
Coba kita latihan. Nah, ini ada tulisannya, jadi nggak perlu ngapalin. Setelah ini coba anak-anak silakan di stop videonya. Kemudian kalian tulis di kertas kalian. Yang pertama, sebutkan 2 tulang yang berbentuk pipa. Cari di sini. Kira-kira tulang apa? Kemudian sebutkan 2 tulang yang berbentuk pipih atau gepeng. Silakan cari yang mana. Dan sebutkan tulang-tulang yang menyusun kerangka aksial. Yang tadi, yang menyusun sumbu tubuh. Silakan di pause dulu dan silakan mengerjakan. Baik, sudah selesai ya. Kita lanjutkan, kita koreksi. Apakah sudah benar? Cek. Nah, contoh tulang berbentuk pipa, tulang paha, tulang kering, tulang lengan atas, dan lain-lain. Mudah ya insya Allah. Kemudian contoh tulang pipih, ada tulang dada, tulang rusuk ini juga pipih, dan tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini pipih loh, ya kan? Dia bentuknya gepeng. Ada yang belum disebutkan lagi, yaitu tulang belikat yang ada di belakang ini tadi. Lalu nomor 3, contoh kerangka aksial terdiri dari yang tadi kerangka aksial jelas tulang tengkorak, tulang belakang, kemudian tulang dada dan tulang rusuk sebagai sumbu tubuh kita. Kemudian anak-anak, kalau tadi tulang dibagi berdasarkan bentuknya, sekarang tulang dibagi lagi berdasarkan zat penyusunnya. Berdasarkan zat penyusunnya, ada yang disebut tulang keras atau osteon, ada yang disebut tulang rawan atau kartilago. Seperti namanya, tulang keras. Sifatnya keras dan kaku. Kalau patah atau retak, butuh waktu yang lama untuk pulih. Mengandung banyak zat kapur atau kalsium, sehingga dia jadi keras. Kemudian mengandung sedikit zat perekat. Gitu. Contoh tulangnya yaitu tulang paha. Kebanyakan tulang kita semuanya adalah tulang keras. Berikutnya, adapun tulang rawan itu kebalikannya, yaitu sifatnya lentur dan elastis. Jika patah atau retak lebih cepat pulih. Kemudian mengandung banyak zat perekat dan sedikit kalsium, sehingga dia lunak, lentur, tidak kaku. Contohnya ada tulang rawan hialin, yaitu di ujung-ujung persendian. Kalau kita makan ayam, itu di ujung dari tulangnya ada tulang rawan yang berwarna putih. Kemudian ada di hidung kita, ada di daun telinga, dan ada juga di antara ruas tulang belakang kita. Tuh. Nah, ini gambar tulang keras. Seandainya tulang keras itu dipotong dan diiris sangat tipis dan dilihat di bawah mikroskop, maka akan muncul seperti ini. Di tengahnya itu ada yang namanya saluran Havers. Isinya yaitu pembuluh darah. Kenapa kok ada pembuluh darah di dalam tulang? Karena itu untuk mengirimkan oksigen dan makanan atau nutrisi yang dibutuhkan oleh sel tulang lewat di sini. Kemudian ada yang disebut dengan sel tulang atau sel tulang keras atau osteosit. Ini bagian yang hidup di dalam tulang.
Kemudian ada yang disebut kanalikuli atau saluran-saluran kecil seperti rambut-rambut ini yang menghubungkan antara tempatnya tulang keras tadi dengan saluran Havers yang ada di tengah tadi. Fungsinya mengirimkan oksigen dan makanan. Nah, pada tulang keras, matriksnya ini di sekitarnya ini isinya banyak kalsiumnya, sehingga teksturnya keras. Adapun tulang rawan seperti ini, kalau diiris dan diamati, ini adalah sel tulang rawan atau kondrosit. Dan ini di sekitarnya adalah matriks yang berisi banyak zat perekat dan sedikit zat kapur, sehingga elastis, mudah digerakkan lentur. Jadi, anak-anak, apa yang membedakan tulang keras dengan tulang rawan? Coba dijawab. Ya, benar. Kandungannya berbeda. Kalau tulang keras mengandung banyak kalsium dan sedikit zat perekat. Kalau tulang rawan sedikit kalsium, banyak zat perekat. Kemudian sifatnya berbeda. Kalau tulang keras itu keras, kaku. Kalau tulang rawan itu lentur atau elastis. Kemudian jika terluka atau patah, tulang keras lebih lama untuk pulih, sedangkan tulang rawan lebih mudah untuk pulih. Nah, demikian materi kita hari ini, anak-anak. Untuk penugasan hari ini, silakan anak-anak membuat ringkasan masing-masing di buku masing-masing tentang materi hari ini. Tidak perlu dikumpulkan, cukup untuk dokumentasi dan belajar pribadi. Semoga dimudahkan dalam memahami. Jika ada yang kurang jelas, bisa diputar lagi, video ini bisa diputar lagi berulang kali sampai paham. Dan silakan berdiskusi di kelas WA jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.